Siapa di sini yang masih mengandalkan contohnya mesin pencarian ketika akan membuat sebuah kontrak, teman-teman semuanya, atau memilih template-template yang sudah ada, teman-teman semuanya, ketika akan membuat sebuah kontrak, atau bahkan mungkin tidak peduli dengan adanya kontrak. Kenapa sih Irawan? Kan saya hanya menyewakan ruko yang nilainya tidak begitu besar. Kalau seandainya ada kontrak, bikin repot. Apalagi kalau harus mengeluarkan biaya untuk menghadap pejabat umum, contohnya begitu, untuk membuat akta. Sebenarnya silakan saja Anda berprinsip seperti itu. Tetapi ingat, ketika sebuah hubungan hukum sudah dilakukan, maka tentu ada yang namanya hak dan kewajiban. Kita pemilik ruko, ada yang menyewa, lalu kemudian ternyata setelah masa sewa habis, tiba-tiba baru disadari, kok kondisinya tidak seperti yang diharapkan oleh pihak yang menyewakan, contohnya begitu. Ketika diminta pertanggungjawaban pada penyewa bilang, mana ada, kita nggak terikat perjanjian kok Pak. Saya taunya bayar, kemudian ya sudah, begitu teman-teman semuanya. Nah, itulah salah satu contoh kenapa kemudian menurut saya ada urgensi kontrak itu dalam sebuah hubungan bisnis. Apa urgensi lainnya? Yuk kita lihat beberapa yang sudah saya sarikan, teman-teman semuanya. Yang pertama adalah wadah hukum bagi para pihak. Jadi itulah yang menjadi wadah bagaimana hukum itu akan berlaku bagi para pihak. Yang kedua, kontrak itu adalah sarana untuk menuangkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Saya ulangi menuangkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, teman-teman semuanya. Kemudian, kepentingan-kepentingan yang ada antara para pihak, di mana dituangkannya? Di dalam kontrak itu juga, teman-teman semuanya. Lalu, kalau timbul sengketa di antara para pihak dengan adanya kontrak yang tidak maksimal, teman-teman semuanya, atau bahkan tidak ada kontrak, lalu apa alat bukti yang akan mau digunakan? Ingat, dalam sistem hukum perdata terkait dengan pembuktian, alat bukti yang pertama sesuai dengan pasal 1866 adalah alat bukti tulis, teman-teman semuanya, yang salah satunya adalah dalam bentuk perjanjian atau kontrak. Sehingga kontrak itu akan menjadi alat bukti adanya hubungan hukum para pihak, teman-teman semuanya. Apalagi memberikan kepastian hukum, teman-teman semuanya. Karena ketika kemudian nanti para pihak menjalankan kegiatannya dalam berbisnis, maka ada rumusnya begini. B sama dengan H. Apa itu Irawan? Menuangkan kegiatan bisnis atau tahapan-tahapan bisnis dalam sebuah skema hukum, teman-teman semuanya. Kemudian ini menjadi sarana simbiosis mutualisme, dan dengan sendirinya adanya kepastian hukum, adanya penuangan hak dan kewajiban yang pasti di dalam perjanjian, teman-teman semuanya, maka akan ada suatu iklim bisnis yang lebih kondusif, teman-teman semuanya. Bagaimana orang mau berbisnis dengan kita? Bagaimana orang mau berusaha dengan tenang, teman-teman semuanya? Sementara pada dirinya tidak ada jaminan ke depannya akan seperti apa bisnis itu berjalan, atau ketika ada masalah, bagaimana cara menyelesaikannya? Apakah akan melalui arbitrase kah? Atau melalui pengadilan negeri kah? Semua kan dituangkannya di dalam perjanjian atau kontrak itu sendiri. Ingat, itu menjadi alat pertukaran kepentingan dari para pihak. Dituangkanlah dalam sebuah kontrak, teman-teman semuanya. Semoga ada manfaatnya video singkat ini terkait dengan urgensi kontrak dalam kegiatan bisnis. Jika ada pertanyaan tentang kontrak, teman-teman semuanya, silakan disampaikan di kolom pertanyaan. Semoga bisa kami buatkan video untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.